Perkenalkan, nama saya Freddy dengan EPM 2031035 akan mempresentasikan ujian akhir semester mata kuliah Matematika Sistem Informasi. Soal yang pertama adalah bagaimana navigasi Google Maps dapat bekerja dengan menerapkan algoritma Wells-Powell dan Dijkstra. Pertama-tama, kita tentukan terlebih dahulu titik vertexnya, yaitu titik A sebagai Universitas Internasional Batam, titik B sebagai BP Batam Office, titik C sebagai Hang Nadiem Airport, titik D sebagai Pelabuhan Telaga Punggur, titik E sebagai Costa Rina, dan titik F sebagai Awal Bros Hospital. Pada slide ini, saya akan menjelaskan penerapan algoritma Wells-Powell. Jika kita lihat titik D, saya berikan warna merah dan memberikan jumlah frekuensinya 5 karena dia terhubung dengan titik A, B, C, E, dan F. Lalu pada titik A terhubung dengan 3 titik, yaitu titik B, D, dan F. Titik A tidak terhubung dengan titik C dan E, sehingga untuk mempermudah, maka titik C saya samakan warnanya dengan titik A, yaitu warna kuning. Lalu titik B juga dilakukan cara yang sama. Titik F saya berikan warna hijau karena dia tersisa sendiri saja. Lalu berlanjut pada penerapan algoritma Dijkstra yang telah saya berikan angka acak. Pada step pertama, yaitu A ke A adalah 0A. Lalu A ke B adalah 9A. Kemudian A ke C tidak ada karena titiknya tidak bertemu. Kemudian titik A ke D yaitu 18A. Titik A ke E tidak bertemu. Titik A ke F yaitu 37A. Kemudian kita beri highlight berwarna merah pada titik terkecilnya yaitu 0A. Lalu kita lanjut ke step kedua yaitu A ke B yaitu 9A. Lalu A ke C adalah 35B karena 9 tambah 26 adalah 35. Kemudian A ke D adalah 18A. Kemudian kenapa tidak melalui titik B saja? Karena titik A ke D sudah merupakan titik yang terdekat. A ke E tidak bertemu dan A ke F 37A. Setelah kita highlight kembali titik yang terkecil yaitu 9A, lalu lanjut kembali ke step 3. Titik A ke C yaitu 35B, A ke D 18A, A ke E melalui D adalah 40C, A ke F adalah 37A, lalu kita beri highlight kembali titik terkecilnya yaitu 18A. Lalu pada step 4, titik A ke C adalah 35B, titik A ke E adalah 40C, titik A ke F adalah 37A, lalu highlight 35B karena merupakan titik terkecil. Lalu pada step 5, titik A ke E adalah 40C dan A ke F adalah 37A. Kemudian highlight 40C sebagai titik terkecil dan pada step 6 yaitu A ke F adalah 37A. Highlight 37A karena menjadi titik terakhir atau satu-satunya. Setelah itu kita mendapatkan titik terdekat dari A, Universitas Internasional Batam, ke E, Costa Rina, yaitu A ke B, ke C, dan ke E. Selanjutnya masuk ke soal nomor 2, yaitu menjelaskan bagaimana generasi Minecraft Biome Procedure dapat bekerja dengan menerapkan linear congruence. Linear congruence merupakan algoritma yang menghasilkan barisan bilangan acak semu lewat persamaan linear, bagian demi bagian. Rumus dari linear congruence adalah X dalam kurung N plus 1 sama dengan A XN ditambah B mod dalam kurung M. A sebagai multiplier atau penggali, B sebagai increment atau penjumlah, dan M sebagai modulus. Berikut ini adalah contoh soal sederhananya, yaitu A sama dengan 5, B sama dengan 2, C sama dengan 4, X1 sama dengan 5, X0 tambah 2 mod dalam kurung 4. Sesuai dengan hukum linear congruence X0 sama dengan 2, maka menjadi X1 sama dengan 10 ditambah 2
mod dalam kurung 4. X1 sama dengan 12 mod dalam kurung 4, X1 sama dengan 0. Dengan menggunakan cara yang sama, maka kita mendapatkan X1 sama dengan 0, X2 sama dengan 2, X3 sama dengan 0, X4 sama dengan 2. Jika diurutkan secara himpunan, maka akan menjadi 0, 2, 0, 2, dan seterusnya. Lalu berlanjut ke soal di atas satuan, yaitu A sama dengan 217, B sama dengan 106, M sama dengan 103. Dengan menggunakan cara yang sebelumnya bisa kita dapatkan, yaitu X0 sama dengan 35, X1 sama dengan 79, X2 sama dengan 48, X3 sama dengan 16. Jika diurutkan secara himpunan, maka akan menjadi 79, 48, 16, 76, 15, dan seterusnya. Lalu lanjut ke soal nomor 3, yaitu menjelaskan bagaimana Fitger dapat melakukan manajemen file dan melakukan kompresi data dengan menerapkan Huffman coding. Huffman coding adalah sebuah tipe kode yang optimal dan biasanya digunakan untuk lossless data compression. Jadi saya akan menggunakan kata keluarga sebagai contohnya. Dengan menerapkan Huffman coding yang dari sebelumnya memiliki kapasitas 64 bit, karena masing-masing huruf adalah 8 bit, menjadi 24 bit. Pertama-tama saya akan mencari frekuensi dari tiap huruf keluarga, sehingga didapatkan huruf K adalah satu frekuensi, E adalah satu frekuensi, L adalah satu frekuensi, U adalah satu frekuensi, A adalah dua frekuensi karena huruf ini muncul dua kali. Lalu huruf R adalah satu frekuensi dan huruf G adalah satu frekuensi. Setelah itu, kita melakukan pemecahan terlebih dahulu, menyesuaikan dengan huruf dan jumlah frekuensinya. Lalu kita dapat membuat pohon Huffman codingnya. Dari angka 8 karena kata keluarga terdiri dari 8 huruf. Kemudian dipecah menjadi dua bagian angka 4. Kemudian masing-masing dipecah lagi menjadi dua bagian yang masing-masing angka 2. Setelah ketiga angka 2 kita pecahkan menjadi masing-masing angka 1, dan angka 2 yang terakhir kita biarkan saja. Lalu kita meletakkan encode 0 pada bagian kiri dan encode 1 pada bagian kanan. Setelah itu, pohon Huffman coding pun jadi. Kemudian bisa kita dapatkan encode tiap-tiap hurufnya, yaitu huruf K adalah 010, E adalah 011, L adalah 100, U adalah 101, A adalah 00, R adalah 110, G adalah 111, dan A adalah 00. Sehingga jika diurutkan maka akan mendapatkan encode kata keluarga sebagai berikut. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf ada kesalahan kata.